Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izinkan perkenalkan, nama saya Aziz Aneko Putro, ingin menuntaskan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan refleksi dari modul 1.1. Meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Dari materi yang ada mengenai potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, perkembangannya dan lain sebagainya. Terus kemudian kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara, kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, terus dasar-dasar pendidikan yang menuntun, di mana kita membahas itu semuanya sampai pada kita paham diri bahwa kita hanyalah menuntun begitu. Terus kodrat alam dan kodrat zaman, terus mengenai tujuan tercapainya pendidikan, salah satunya adalah budi pekerti, kemudian interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam tugas ini ada satu pertanyaan dalam LMS, di mana itu ada apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Saya tahu bahwa murid itu beragam karakternya. Jangankan dalam satu sekolah begitu berbedanya. Dalam satu kelas pun itu sudah berbeda. Beda kelas pun sudah berbeda dan lain sebagainya. Itu didapati oleh faktor lingkungan di rumah dan faktor perkembangan mulai dari janin sampai dia lahir dan perkembangan setelah lahirnya itu. Nah, saya menyadari sebelum mempelajari modul 1.1 memang proses pembelajaran yang ada itu adalah proses di mana saya terus mengarahkan dan menuntut siswa untuk bisa apa yang saya arahkan dan apa yang saya mintai atau saya pahamkan, saya beri pemahaman terhadap seluruh siswa tersebut, sehingga menyamaratakan seluruh siswa dalam proses pembelajaran dengan target yang sama gitu. Akan tetapi ketika sudah melihat, merefleksikan, mempelajari modul 1.1, saya akhirnya berpikir bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini perlu dikaji lebih oleh saya sendiri, karena satu modul saja itu sudah dapat merubah pemikiran saya. Sehingga banyak pemikiran-pemikiran lain yang mungkin bisa dikaji lebih untuk dapat merubah pola pikir para guru secara umum ya. Secara umum secara khusus di diri saya sendiri, secara umum adalah guru-guru di seluruh Indonesia, begitu. Kemudian mengenai itu semuanya, setelah saya sadar ya, setelah saya sadar atau menyadari bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan pada masa saat ini, di mana pendidikan ini fokusnya adalah menuntun dan terfokus pada murid. Ini akhirnya menyadari bahwa saya harus lebih mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid secara khusus dan secara umum adalah mengenai terbentuknya budi pekerti begitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dengan tadi yang saya sampaikan bahwa secara tidak langsung ruh dari Ki Hajar Dewantara itu sedikit itu hadir lewat refleksi pemahaman, refleksi pemikiran, dan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Akhirnya itu saya merasakan saya hadir di situ. Beliau hadir dalam pikiran saya, beliau hadir dalam tubuh saya, sehingga kehadiran ini menghasilkan diri saya yang mengevaluasi diri saya yang harusnya itu menjadi titik teladan bagi para siswa di SMK Negeri 1 Bukateja. Jadi pemikiran-pemikiran ini membuat diri saya sendiri itu merenung atau termenung akan nilai saya sebagai guru itu harusnya melangkah seperti apa begitu. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga adalah
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan adalah memodifikasi beberapa model dan metode pembelajaran yang saya terapkan dengan lebih komposisinya itu lebih banyak di murid. Bagaimana saya mengetahui karakter-karakter murid, bagaimana saya mengetahui lebih dalam apa sebenarnya potensi yang ada pada murid itu sendiri, dan apa kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya. Dari potensi inilah saya kembangkan untuk dapat menemukan satu sisi kebutuhan murid atau satu sisi murid itu menjadi nyaman di kelas, menjadi bahagia di kelas, dan menjadi dirinya itu merindukan sebuah pembelajaran begitu. Ketika kemarin saya bikin karya tentang kapan rindu belajar itu merefleksikan bahwa saya bermimpi bahwa kehadiran saya di kelas, kehadiran saya di sekolah itu dirindukan oleh para siswa begitu. Sehingga apa yang akan saya lakukan salah satunya adalah minimal itu memperbaiki cara pandang saya terhadap siswa, minimal saya memperbaiki diri saya sendiri yang yang dihadirkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari sinilah proses pembelajaran, merencanakan pembelajaran, proses melaksanakan pembelajaran, dan lain sebagainya itu nanti bisa dimaksimalkan. Satu contoh kejadian bahwa saya mendeteksi salah satu potensi adalah ketika ada satu potensi yang bisa dikatakan kurang baik, yaitu bermain game begitu dalam kelas. Bermain game di dalam kelas. Terus kemudian saya melihat satu sisi bahwa dia hebat di teknologi, yaitu mengenai potensi diri di media begitu. Sehingga saya memaksimalkan media, saya memaksimalkan diri untuk saya didik atau saya tuntun untuk memaksimalkan juga selain hanya di HP atau Android, kita juga maksimalkan di penggunaan laptop untuk melaksanakan editing dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Program Guru Penggerak ini menjadi sangat bermanfaat bagi saya. Ini baru awal, saya sadari betul bahwa ini baru awal, tapi sudah banyak merubah pemikiran saya. Sehingga saya berdoa kelancaran atas pendidikan guru penggerak ini karena berbarengan dengan pendidikan profesi guru. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dari refleksi tugas ini 1.1.A.8 di mana menyimpulkan refleksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.